الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال بسرح بالصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama, paling utama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, di sela-sela waktu santai, waktu luang, waktu saatnya kumpul dengan keluarga, namun ternyata Allah senantiasa lebih sayang daripada itu. Kemudian Allah berikanlah kisahnya kita kesehatan, wasilahnya kita punya waktu luang, dan juga wasilahnya kita juga diberikan rezeki sehingga kita senantiasa bisa makan, bisa minum, aktivitas, sehingga ternyata hakikatnya adalah Allah ingin kita semuanya kumpul di masjid ini. Alhamdulillah. Tidak ada daun yang jatuh pun tanpa kehendak dan izin Allah. Maka daun saja yang menurut kita, oh itu jatuh tertiup angin, oh itu jatuh karena sudah kuning, oh dia jatuh karena sudah garing, ternyata itu merupakan sudah diizinkan oleh Allah untuk jatuh. Apalagi manusia, kita semuanya yang melangkah, atap, bergerak, kalau bukan atas izin Allah, maka tidak akan pernah bisa sampai ke masjid yang senantiasa insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seri salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tidak pernah bosan-bosannya, kita tidak pernah lelah, meskipun lelah tetapi tidak pernah mengakui lelah, sehingga insya Allah lama-lama jadi lillah insya Allah. Karena semuanya ya pasti merasakan, pasti menyadari bahwa kita umatnya baginda senantiasa berat, ya berat kita menjalankan syariat-syariatnya, berat kita melakoni, mengamalkan, memanfaatkan syariat-syariat Islam. Tetapi kembali bila sudah Allah takdirkan, semuanya pasti Allah mudahkan. Yang paling utama sama-sama kita hormati PKM Masjid Al-Raudhah ini, Ustaz Haris, doakan semoga beliau
senantiasa sehat, panjang umur, mudahkan urusannya, rezekinya berlimpah, dan senantiasa tidak pernah lelah untuk memakmurkan Masjid Ar-Raudhah ini. Amin. Juga struktural kawan-kawan pengurus Masjid Ar-Raudhah semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak kurang dari rasa hormat para ustaz, para kiai, orang tua, para guru, mohon izin ya kita sama-sama membahas, kita sama-sama mengupas, kita sama-sama ngaji ya. Kadang kalau kita sudah tahu hukum, sudah tahu syariat, sudah tahu ilmu, terkadang kita lupa. Dan dengan adanya ini kita saling mengingatkan. Ya, bukan berarti orang berilmu itu selalu benar. Ya, al-insanu ma khata'a manusia tempatnya salah dan lupa. Udah masalah lupa kalau ada benar gitu. Gimana ya? Nah, kita posisinya di tengah. Kalau selalu benar berada di kanan, berarti malaikat tidak pernah salah, selalu benar. Kalau golongan kiri yang selalu salah, itu siapa? Syaitan. Berarti syaitan. Kalau kita tengah-tengah nih, kadang lagi ke kanan ya baik, sedang ibadah rajin, buat baik. Di saat oleh ke kiri, pada lupa diajak, gak mau, bahkan pura-pura, gak mau, bahkan gak ada, dan lain-lain. Tapi kita manusia, dan itu tadi kita sama-sama memahami. Orang berilmu tanggung jawabnya besar. Orang tidak berilmu lebih besar lagi. Apa yang besarnya? Dosanya. Orang berilmu dia tidak mengamalkan ilmunya, berdosa. Orang yang tidak berilmu dia tidak mau belajar, berarti berdosa. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita termasuk saya niatnya menuntut ilmu belajar. Karena kalau orang belajar itu meskipun salah, insya Allah pasti dimaaf. Nah, itu untungnya ya. Alhamdulillah. Selama kita niat belajar, di saat benar alhamdulillah, di saat salah dimaafkan. Karena kita niatkan, kita niat menuntut ilmu. Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, tidak ada tawar-menawar bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Terus pakai bencong gimana? Nah, bencong aman gua ada kagak wajib. Ya, tetap kodratnya ada. Itu ya. Mari kita awali sebelum ke materi pembahasan kita dengan pembacaan sholawat. Mudah-mudahan senantiasa Allah bukakan 7 lapis langit untuk menurunkan rezekinya, 7 lapis bumi untuk menyuburkan rezeki buat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
kami untuk kesembuhan dan senantiasa kesehatan. Shalawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina, maka dalam waktu melihat banyak orang min thulabil ilmi, apa mereka yang banyak tersebut, yaitu orang yang menuntut ilmu di zamanina, di dalam waktunya tersebut, yajiduna ilal ilmi, yaitu senantiasa kepada orang yang menuntut ilmu tersebut, wala yasilluna aw min manafi'i, tetapi dia sia-sia menuntut ilmu. Banyak orang melihat ya, menuntut ilmu tetapi dia sia-sia. Apa yang menjadi sia-sianya? Min manafi'i, yaitu tidak bermanfaat. Ya, orang berbondong-bondong menuntut ilmu di satu majlis yang lain, tempat yang satu ke tempat yang lain, banyak, tetapi bagaikan buih di lautan hampa. Ya, tetap saja setelah ngaji yang biasanya saling benci, tetap saling benci. Yang biasanya saling ejek, tetap saling ejek. Yang biasanya saling fitnah, tetap aja terjadi saling fitnah. Bahkan pertumpahan darah. Alhamdulillah, itu tanda-tandanya ilmunya tidak bermanfaat. Selanjutnya, apa yang menjadi sia-sia tersebut? Wasamaratihi, yang selanjutnya yaitu dia selain tidak bermanfaat, dia tidak berbuah, dan tidak membuahkan hasil. Ya, makanya ada istilah ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Pohonnya rimbun, ya, rantingnya banyak, tapi gak ada buahnya. Ya, pohon rambutan, pohon mangga, pohon apa lagi yang berbuah-buah dan lengkeng, bagus daunnya mana hijau, rantingnya banyak, cabangnya banyak, tapi gak ada buahnya. Kira-kira gimana? Kesel gak kira-kira tuh? Tapi daman dia daunnya sedikit, ya,
terus rantingnya dikit tapi buahnya banyak. Mending mana? Mending buahnya banyak daripada banyak daunnya doang. Kalau bahasa Jepangnya ngebalain doang, ngebalain halaman bro rumah. Ya gitu RW ya. Banyak pohon gak ada buahnya lah, sayang. Tapi mending sih buat kopi makan ya, tinggal kasih apa porsi paling itu buat kopi kompres. Bahasa Indianya kongko itu beres-beres. Ya, nah itu ilmu tanpa amal, meskipun dia sudah didapat oleh yang tadi, kategorinya dia tidak bermanfaat. Kalau ini ya dia tidak hasil, ya tidak berbuah, sama-sama saja. Tapi itu tadi ya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Yang lebih bahayanya lagi, amal tanpa ilmu mardudatun la malu. Kulluman bi ghairi ilmi ya'malu. Barang siapa yang bekerja beramal beribadah tanpa dasar dengan ilmu, mardudatun ditolak, la tuqbal tidak diterima. Oh, dengkul kita sampai lecet, ya jidat kita sampai kosong, hidung kita sampai pesek, sampai bulan pesek, belum ya, sampai pesek tuh. Coba lagi, nih telapak tangan sampai hitam, sampai putih lagi, ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka kita telah baru lebih parah lagi. Kalau ini ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terus wahiyal amalu bihi wa nashru yuhramuna. Dan sesungguhnya buah tersebut itu harus dengan amal bihi terhadap ilmunya. Itu jadi kalau dia tidak diamalkan itu tidak berbuah. Bagaimana supaya berbuah? Berarti ilmunya diamalkan. Kita bisa sholat, diamalkan sholat, ajarkan ke keturunan kita, ke anak kita, ke istri kita, ke tetangga. Kalau bisa, ya kalau bisa minimal buat kita, buat keluarga. Ya, selebihnya baru terserah gitu. Ya. Terus wanashku yuhramuna. Dan selanjutnya dia harus selain mengamalkan ilmu tersebut, dia harus menghilangkan penghalang lima innahum ahtabu dara'iqah. Penghalang untuk dia terus menuntut ilmu. Innahum sesungguhnya menuntut ilmu itu ahtabu, yaitu dia akan menghilangkan suatu kesalahan. Contoh, kita belum tahu wudu, tata caranya, rukunnya, doanya. Kita nuntut ilmu tuh, berarti kita akhirnya tidak salah. Ya, setelah membasuh muka, tiba-tiba membasuh kaki. Setelah membasuh tangan, tiba-tiba membasuh telinga. Bukan kayak itu. Salah di saat yang menuntut ilmu sesuai. Ya, kumur, terus hidung, muka, terus sampai siku, terus rambut.
Nah, ini mah acak-acakan itu. Contohnya seperti itu. Tara'iku wa taraku syara'itahu. Dia menghilangkan suatu kesalahan di saat dia menuntut ilmu. Tara'iku di dalam jalannya menuntut ilmu, wa taraku dan di dalam meninggalkan syara'itahu, syarat daripada menuntut ilmu. Kullu man akhta'a tariqan la wala yanalu wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang mungkin ringan, sepele, ya kita para pemangku ilmu, tetapi dia tidak manfaat. Dia para penuntut ilmu, ya kalau yang tadi kategorinya pemangku ilmu, tapi dia tidak manfaat. Terus yang kedua, dia penuntut ilmu, tetapi dia tidak berhasil. Ya. Nah, keduanya ini maka perlu adabnya terus menerus, ya, untuk menuntut ilmu supaya menghalang yang tadinya kita salah dobrak menjadi benar. Terus di saat kita menuntut ilmu ada kendala pasti, sifatnya lupa, sifatnya nanti apa lagi selain lupa. Biasanya kita sudah ngaji nih, selain lupa apa? Nggak ingat. Sama aja. Ya, wajar. Sekarang kita ngaji, keluar masjid lupa. Lupa. Tetapi apakah jadi dosa? Tidak. Ya, karena menuntut ilmu bisanya itu tidak wajib. Yang wajibnya adalah menuntut ilmu. Cuma tadi kategorinya, ya, yang tidak manfaat juga tidak berhasil. Saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan meskipun singkat padat, mudah-mudahan kita mampu menjalankannya dengan baik, kita mampu memanfaatkannya dengan maksimal, kita mampu senantiasa terus tanpa henti untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya kita manusia di sini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita sudah menuntut ilmu, gugur kewajiban kita. Kalau dia tidak bisa karena sebab dia lupa, karena dia tidak bisa karena sebab susah, tidak menjadi dosa. Yang menjadi dosa adalah meninggalkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditambah ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditambah yaitu keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah juga senantiasa keturunan kita, keturunan yang soleh, ditambah juga istrinya, istiqomahnya di dalam menuntut ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.